Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Baiklah, pada kesempatan kali ini kakak akan mengajak adik-adik sekalian membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, apakah adik-adik tahu apa saja itu sistem peredaran darah, organ-organ pada sistem peredaran darah, jenis dari sistem peredaran darah, dan serta penyakit yang ada pada sistem peredaran darah. Nah, baiklah, sebelum kita memasuki semua materi itu, ada baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi pertama yaitu kakak akan bertanya apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah. Apakah adik-adik tahu apa itu sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah itu juga disebut dengan sistem kardiovaskular. Nah, sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Nah, tugas utamanya adalah mengeluarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan di dalam tubuh. Nah, selanjutnya itu ada bagi organ peredaran darah pada manusia. Nah, apa saja organ-organ itu? Nah, diantaranya itu ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama itu kita bahas dulu apa itu jantung dan fungsinya. Nah, jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh manusia atau makhluk hidup. Nah, apabila jantung mengalami gangguan, peredaran darah dalam tubuh juga terganggu, sehingga menjaga kesehatan jantung itu sangatlah penting agar terhindar dari berbagai jenis macam penyakit jantung. Nah, selanjutnya itu ada pembuluh darah. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah itu adalah organ tubuh yang memiliki struktur seperti tabung yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, peran dari organ ini sangat penting dalam sistem sirkulasi. Nah, ada 3 jenis dari pembuluh darah utama. Yang pertama itu ada arteri, kapiler, dan nadi. Nah, pembuluh nadi ini terletak dari ventrikel kiri dan bercabang-cabang yang berfungsi membawa darah berisi oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, lalu ada pula arteri pulmonalis yang dimana pembuluh darah ini terletak dari ventrikel kanan dan bercabang menjadi 2, yaitu ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, yang selanjutnya itu ketiga ada darah sebagai organ yang menyompang sistem peredaran darah pada tubuh kita. Nah, darah itu adalah cairan yang terdapat pada makhluk hidup kecuali pada tumbuhan. Nah, darah itu merupakan tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan di dalam tubuh. Nah, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap bakteri ataupun virus. Nah, darah juga memiliki fungsi penting bagi kesehatan manusia. Salah satunya yaitu untuk memasuk zat-zat penting seluruh tubuh seperti gula, oksigen, dan hormon. Tidak hanya itu, darah juga menghilangkan limbah dari sel-sel di dalam tubuh. Nah, darah adalah cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup yang mengalir di seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Nah, darah juga memiliki bagian cair dan padat. Nah, pada bagian cair ini yang mengisi lebih dari separuh bagian darah disebut dengan plasma yang terbuat dari campuran air dan protein dan garam. Nah, pada bagian kedua itu jenis peredaran darah. Apakah adik tahu apa saja jenis dari sistem peredaran darah? Yang pertama yaitu ada sistem peredaran darah sistemik. Selanjutnya itu ada sistem peredaran darah pulmonal. Dan yang terakhir itu ada sistem peredaran darah koroner. Terdapat 3 jenis dari sistem peredaran darah. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada sistem peredaran darah sistemik, yang dimana dalam peredaran darah sistemik, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Ulangi, aorta. Nah, lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Nah, selanjutnya di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Nah,
untuk sistem peredaran darah yang kedua, yaitu ada sistem peredaran darah pulmonal, yang dimana sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Nah, sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida sirkulasi ini berlangsung saat darah mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena atau vena cava. Nah, jenis sistem peredaran darah yang terakhir yaitu sistem peredaran darah koroner. Nah, sistem peredaran darah koroner berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memasuk otot jantung. Nah, darah kaya akan oksigen ini dialirkan ke otot jantung agar jantung bisa bekerja dengan baik. Nah, baiklah, pada bagian yang ketiga yaitu penyakit yang terdapat pada peredaran darah. Nah, apa saja penyakit yang ada pada sistem peredaran darah? Nah, mari kita bahas. Yang pertama yaitu ada penyakit jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit-penyakit ini? Yang pertama itu ada jantung koroner. Apakah adik-adik tahu apa itu penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner ini atau PJK merupakan kondisi yang terjadi akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner atau pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan suplai darah ke otot jantung. Nah, akibatnya suplai darah menuju otot jantung akan berkurang atau yang paling parah bisa berhenti. Nah, penyakit jantung koroner ini dapat ditandai dengan gejala sesak napas, lemas, dan nyeri dada yang menjalar ke lengan atau punggung. Nah, jika tidak segera ditangani, penyakit jantung koroner dapat menyebabkan serangan jantung, gangguan irama jantung atau gagal jantung. Cara mendeteksi penyakit jantung koroner yaitu dengan dilakukan wawancara dan pemeriksaan klinis oleh dokter. Nah, pemeriksaan ini tidak bisa dilakukan tanpa bertemu dengan dokter. Dokter juga akan memeriksa tekanan darah, suara jantung, pemeriksaan tambahan seperti EKG atau elektrokardiogram. Nah, penyakit pada sistem peredaran darah selanjutnya yaitu ada stroke. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu stroke? Nah, stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di suatu bagian otak. Nah, yang disebabkan terganggunya aliran darah. Saat terjadinya serangan stroke, sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Akibatnya, bagian tubuh yang dikontrol oleh bagian otak yang rusak akan kehilangan fungsinya. Salah satu penyebab stroke paling umum terjadi adalah tingginya tekanan darah atau hipertensi. Nah, tekanan darah yang terlalu tinggi bisa menyebabkan pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen pecah dan tersumbat, sehingga menyebabkan stroke. Nah, penyakit yang selanjutnya yaitu ada varises. Nah, varises itu adalah gangguan pada pembuluh darah vena yang membesar, bengkak, terpuntir, yang sering tampak berwarna biru agak keunguan tua. Kondisi ini terjadi ketika katup di pembuluh darah tidak mengalir secara efektif, yang munculnya serabut atau garis-garis berwarna biru keunguan di permukaan kulit. Nah, pada kasus varises ringan mungkin tidak menimbulkan rasa nyeri pada penderita. Nah, faktor yang dapat menyebabkan varises yaitu salah satu di antaranya, yang pertama itu berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama. Nah, kebiasaan ini menyebabkan darah di pembuluh vena pada bagian kaki sulit mengalir ke jantung. Selanjutnya itu ada faktor usia, yaitu risiko varises semakin tinggi seiring dengan usia bertambah. Selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, sebagian besar varises ini dialami oleh wanita atau kaum hawa. Yang selanjutnya itu ada faktor keturunan, obesitas, masalah kesehatan lainnya. Nah, selanjutnya itu penyakit pada sistem peredaran darah. Selanjutnya itu kurang darah atau lebih dikenal dengan anemia. Nah, kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Nah, akibatnya organ tubuh tidak dapat cukup oksigen sehingga penderita anemia pucat dan mudah lelah. Nah, bahaya penyakit anemia yang paling parah adalah kematian.
Nah, penyebab penyakit anemia ini yang paling umum adalah kekurangan gizi. Beberapa vitamin atau mineral tertentu punya peran penting untuk membantu tubuh membuat sel darah merah, seperti zat besi, asam folat atau vitamin B9 dan vitamin B12. Nah, penyakit sistem peredaran darah yang terakhir yaitu ada hipotensi. Nah, hipotensi dan hipertensi. Apa bedanya kedua penyakit ini? Nah, kedua kondisi yang berseberangan ini, hipotensi atau darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg. Nah, sebaliknya untuk hipertensi adalah kondisi meningkatnya tekanan darah hingga melebihi angka 140/80 mmHg. Baiklah adik-adik sekalian, mungkin itu saja penyampaian materi kita pada hari ini. Itulah tadi apa saja penyakit pada sistem peredaran darah, jenis-jenis peredaran darah, dan organ-organ pada sistem peredaran darah. Kakak harap apa yang telah kakak sampaikan pada adik-adik sekalian dapat bermanfaat dan dapat adik terapkan di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, kakak mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kakak, dan kakak pada Allah mohon maghfirahnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.